Ya, kali ini kita bahas detail seputar karbu PWL. Review tentang karbu ini, yang beli karbu kayak gini. Taiwan, dapatnya bonusnya kayak gini. Kita bahas detail ya, soalnya teman saya ada yang tanya dan masih tanyanya gitu aja. Nih, untuk karbu PWL sama PE, untuk harian stop and go itu masih enak PE. Untuk nafas panjang itu memang sedikit lebih baik PWL, tapi nggak beda-beda jauh banget. Dan untuk yang kemarin itu saudara temen tanya, pernah nggak nyoba kayak gini? Ini dibikin power jet seperti PWK aftermarket, bisa. Dulu pernah ada yang bikin. Ini tuh tinggal dilobangin seret sininya. Ini dalam ya. Kalau yang ori itu agak dalam segini. Ini nanti diterusin sampai sini. Terus dilubangin sini. Terus dibikin di sini. Ini udah termasuk trik lama ya, tapi beberapa yang bisa itu cuma tukang bubut yang agak ahli. Ini itu biasanya yang sini kecil. Kalau yang KW itu nggak begitu dalam ya, yang ini. Nah, ini cuma sampai sini. Nanti pokoknya diterusin, dibikin sini, sini ditempel, tapi sambil diganjelin sini, dilem, terus ini dibikin jalur. Kalau by data sih emang meningkat atasnya, tapi realita pas dipakai harian itu tengahnya agak berbet ya. Kalau pas jalan tengahnya agak berbet. Ini yang Rimmer. Ini juga dari Moto One. Ini juga segini dalamnya. Ini yang udah agak lama, cuma kemarin males lepas, ini pas lepas nembel ini. Terus yang sininya ini tuh dilubangin, terus ini ditembusin. Nah, gitu caranya bikin power jadi PE atau PWL. Ini sudah disediakan jalur, tinggal di open aja. Cuma ya itu kendalanya itu tengahnya pas saya sentak tuh, itu agak nelat. Malah enak yang biasa kayak gini. Kecuali PWK. PWK itu emang karakternya itu bawah tengah lebih cepet ya. Terus kalau yang power jetnya itu pakai kayak gini. Ini sepuyer pilot jet Scorpio atau pilot jet Ninja. Ini biasanya yang saya pakai di motor saya. Ini ukuran 15 sampai 20, pokoknya di bawah 20. Jadi nggak banyak-banyak loh semburannya. Kalau ini kan nanti kecil yang bagian sininya, ini agak besar di seginiin, tapi bagian sini agak kecil. Kalau terlalu besar, terlalu banyak bensin, kalau buat tarikan atas biasanya businya hitam banget dan minta turunnya banyak juga. Selisihnya itu 1 sampai 2 ya. Kalau yang PEP PWL yang dibikin kayak gini itu selisihnya 3, kadang 4. Soalnya tergantung tukang bubutnya, ini bikinnya diameternya seberapa. Kalau terlalu besar emang nggak enak. PWL Skep Bundar itu udah termasuk enak ya buat harian PWL ya. Nyaman lah, nggak boros amat. Karakternya juga enak. Tinggal main jarum. Terus untuk skep, nah skepnya saya baru kepikiran. Nah, ini kan ori. Ini dari Moto One, sama juga ada ketrikannya tapi tipis ya. Ini. Terus ini yang kemarin beli. Belum lama, ternyata jelek banget kualitasnya. Ini. Walaupun dengan keunggulannya ringan, tapi ini udah baret parah loh. Padahal baru beberapa hari buat jalan. Parah. Saya nggak rekomen ini. Nggak rekomen. Ini banyak dijual di Shopee, Facebook, dan lainnya.
yang pokok kode ini saya ngecek itu di Karbu PWL 100 ribuan ketemunya. Tetangga ada yang beli tuh skepnya kayak gini nih, Karbu PWL 100 ribuan. Nggak rekomen. Kalau yang ini nggak sengaja beli. Ini sama persis dengan PBL ori. Chrome-nya juga tebel banget, sudutnya ini juga sama ya. Kalau mod yang ini KW yang 250.000 ke atas itu agak selisih dikit ya sininya. Nah, ada iklan. Nah, pokoknya ini bagus banget ini, saya yakin bagus banget. Ini saya beli nggak sengaja. Ini 100 ribuan. Ini mirip aslinya PWL. Chrome-nya tebel, beratnya juga sama, pas ditimbang sama. Cuma nggak ada kodenya. Sama kode jarumnya juga nggak ada. Kode jarumnya ini nggak ada ya. Sama persis ukurannya. Saya sampai bingung ini. Kok ada yang jual kayak gini? Tapi saya nyari lagi tuh udah sulit banget, nggak ada. Padahal ini ternyata mirip ori. Oh yang ini udah lah, harga 50 ribuan, payah banget. Parah kayak gini. Parah kayak gini lah. Parah kan? Jadi saya yang ini nggak rekomen. Masih mending yang kayak ginian, yang PWL KW, nggak KW banget. Berarti ini grade-nya saya turunin jadi KW 1, ini KW super. Soalnya mirip ori. Terus yang rimmer kayak gini, kalau PE kan enak nggak perlu lem. Kalau ini biasanya udah pemakaian tahunan rontok lemnya. Hampir semua yang sering dibersihin ya. Ini contohnya punya saya juga, ini kan udah lama lah. Cuma motornya jarang nyala, cuma kadang-kadang doang. Ini kayak gini jadinya, agak grepes. Jadi ya mending PE kalau Anda suka ngerimer, mending PE yang APE atau PWK yang nggak tembel-tembelan, yang 33 ke atas, 28 itu udah nggak tembelan. Kalau yang model kayak gini tuh mending cocoknya di rimmer kayak gini yang masih pakai filter. Nah, ini aja nembel yang baru. Ini lupa dibuka cuknya. Ini kan masih saya pakai buat harian. Ini lupa dibuka, jadi harus ngebor ulang lagi sini. Jadi agak grepes ininya. Ini kalau buat pemakaian harian, buat seneng dipakai sehari-hari itu nggak rekomen pakai kayak ginian. Yang penyuka awet loh, nggak rekomen pakai ginian kan. Sekarang embel-embel Superflow kan banyak langsung order mania, langsung banyak pemakai, banyak banget. Ini juga di Ninja buat dipakai nembel crankcase. Ini juga kalau pemakaian tahunan itu grepes. Punya saya juga sama, crankcase-nya yang udah tembelan itu agak rontok-rontok mulai dikit-dikit. Jadi untuk pemakaian 2 tahunan motor saya, yang pompa olinya saya tutup, itu grepes, juga harus sering ngecek. Kalau buat drag itu, buat drag jarak pendek ya, itu emang ningkatin kompresi primernya. Tapi untuk harian itu sebaiknya nggak usah, kalau penyuka awet itu nggak usah, nggak rekomen. Untuk spek Thailand itu yang saya lihat atau kalian sering juga lihat, pasti nggak ada tembelan, cuma beberapa ada yang dilas argon. Jadi emang lebih kuat tapi biaya lebih mahal. Tapi sesuai. Saya juga pernah lihat di Ninja Gestrek itu juga las argon. Jadi lebih kuat. Tapi biaya hampir 2-3 kali lipatnya dari pakai lem ginian. Tapi hasil sesuai, pemakaian jangka panjang, tidak rontok sama sekali. Jadi ya kayak ginilah untuk review skepnya.
Untuk KW ya jangan berharap banyak, ini menyesuaikan dompet masing-masing. Soalnya keuangan kan beda-beda, jadi menyesuaikan kemampuan masing-masing. Ini untuk nozzle-nya ini yang ori masih pakai ori, yang ini pakai PWK, ini pakai PWK, yang ori masih banyak saya contohnya kayak gini. Ini dari yang nozzle PE TDR, PWL Kips, PWL Moto1 kayaknya, Moto1 sama PWL apa itu lupa aku, PWL baru, ada yang baru ini. Untuk main jetnya biasa ya PE lebih besar dari PWL. Untuk keunggulan lainnya PWL itu, ini setelannya kan di samping, di kanan tangan saya. Kalau PE itu di kiri dan nutupin jalur airnya, air jetnya, udara masuknya itu. Tapi plusnya nggak begitu kotor. Kalau ini plong masuknya. Dan ukurannya ini juga disamain, spek 155. Untuk cuknya bisa saling tukar, PWK, PWL ini bisa saling tukar. Tapi dengan catatan kalau yang KW itu biasanya sininya kasar, ini juga sama kasar, sakit di tangan. Kalau ori itu halus dan nggak gampang karatan. Ya kayak gini lah. Untuk kodenya sama, G647 BFCO. BFCO ini juga baru diganti. Yang satunya saya pakai hitam biasanya, soalnya kalau pakai putih kalau udah lama itu rubah warnanya. Ya kayak ginilah reviewnya. Ngelanjutin kalau yang ini kayak gini. Ini part katalog saya ada dari Ninja Kips sampai Kiss yang motor saya punya ya. Jadi untuk part katalognya biar nggak salah pas order. Untuk pulser aja Ninja ZX sama Ninja RR atau Ninja biasa itu agak beda ya. Lebih ngisi Ninja ZX. Oh, harganya juga beda. Lebih mahal yang ZX. Ya kayak ginilah review PWL lanjutannya. Jadi menyesuaikan kebutuhan kalian. Di lem belum tentu bagus, di rimmer ya lumayan bagus kalau pakai filter. Standar cocoknya dijual. Ini lumayan mahal untuk sekarang ya. Rentang 600.000 sampai 700.000-an tergantung kondisi. Oh ya, untuk jarum PBL 28 Thailand itu yang ori ya, itu kan Nixa. Terus yang Kiss itu kan F33 itu. Kalau yang ori 26 kan nggak bisa disetel juga itu. Cocoknya itu mending nggak usah pakai jarum F33, mending pakai yang KW tapi yang bisa disetel loh. Jadi lebih enak dalam settingan. Kalau kurang mg-nya tinggal turunin, nggak perlu bongkar-bongkar pas ngecek warna busi. Kalau di 4 tekan ngecek warna busi biasanya coklat bata, itu berarti pembakarannya udah irit dan nggak panas banget. AFR-nya juga bagus. Kalau di 2 tak itu nggak bisa ya, sulit untuk ngecek AFR-nya. Makanya perlu sering dicek bongkar pasang kalau saya. Tapi biasa yang udah ahli itu, yang udah pro, bengkel yang sering juara itu cepet ya. Patokannya tinggal player, buka bentar, setting lagi udah dapet. Yang pro, yang dengerin suara mesinnya sampai serius banget itu biasanya udah pro. Kalau yang nggak pro itu agak lama. Untuk jasa, oh ya jasa. Kemarin kan di video sebelumnya saya udah di komen untuk jasa primer kayak gini. Pas teman saya gabut. Ini itu termasuk paling murah mungkin. Untuk di online itu yang pengikutnya banyak ya. Itu rentangnya 100 ribuan, 250 sampai yang paling ngaco itu saya pernah
iseng-iseng nanya itu 650.000 bikin kayak gini, dibikin kayak gini, request reamer tanpa ganti scap, jadi ini tanpa dikondom ya, tanpa di shock ulang lagi, itu 650.000. Bayangin, itu cuma modal ngehits di Instagram sama YouTube. Ngawur lah, bikin harga itu ngaco banget. Kalau sering bengkelnya itu sering juara nasional, best time itu mending. Itu cuma bengkel konten aja, Masya Allah, harganya ngalahin yang para juara. Jasa porting juga saya makan lihat konten-konten, saya iseng-iseng tanya, lah kok kayak gini ya. Ketawa. Untuk jasanya ini termasuk paling murah. Dulu saya udah di komen, ada beberapa yang ngirim juga. Karena temen saya gabut, saya nggak ngambil untung. Ini 50.000. Bayangin, reamer mana yang kayak gini 50.000. Yang di model kayak gini 60.000. Nah, coba. Tapi pas lebaran kemarin ya, soalnya temen saya gabut dan saudaranya tuh punya mesin bubut dan orangnya bisa bubut. Nah, itu mengisi waktu luang ngabuburitnya. Itu termasuk paling murah. Dan beberapa yang kirim, tapi tetangga saya ada yang juga bikin, saya taruh di sana. Dan untuk ngambil tinggal ngambil, tanggung ongkos kirim masing-masing aja. Udah gitu kan paling murah. Mana ada reamer karbu cuma 50.000 kalau nggak reamer sendiri, reamer di tempat orang, belum lem portingnya. Ini juga bisa diganti deng, ini diganti lem besi juga bisa, tapi saya males ngamplasnya. Kalau ngerapiin kan biasanya masih agak ngeris ya ini. Terus saya amplas lagi pakai amplas 2000, terus saya auto sol biasanya, jadi agak halus. Kalau pakai yang besi biasanya lama banget yang sini, bagian sininya, jadi saya males, lebih kayak gini. Terus kalau udah grepes tinggal tambah lagi, udah selesai. Ini untuk review PBL yang pakai power jet, itu udah banyak dijual dan banyak yang nggak pakai emang. Hanya beberapa yang saya pernah lihat konten-konten itu ada yang bikin, itu baru bikin, belum pernah ngerasain. Dari dulu saya udah nyoba, dari dulu itu nggak rekomen banget kalau buat stop and go, kurang enak. Apalagi tiba-tiba digas mendadak, itu biasanya ngok. Ya kayak gini lah pokoknya. Ini tentang cap juga kayak gitu, kayak gini. Ada beberapa lagi karbu, males ngelepasnya, jadi seslownya saya dan seiseng saya kontennya. Untuk setelan atas ini biasa yang masih pakai kabel gas standar, terus masih bisa dipakein, cari karet punya Ninja, ini tinggal plug, itu udah selesai. Kalau nggak dipakein karet, biasanya pas nyuci itu kemasukan air. Dan sini itu juga ada klipnya itu ganjelan seperti ini. Nah ini aja, jadi pas ditarik itu nggak gampang lepas. Untuk yang model kayak gini, ini tuh biasa di motor 4 tak, dan untuk karetnya itu biasanya kayak gini di sini. Ini cocok untuk PBK, PBL. Kalau PE kan nggak bisa. PE saya dipasang di Ninja itu banyak ngamplasnya ujungnya. Tutupnya sini diamplas karena terlalu panjang gas-gasannya. Ya kayak ginilah review tahunan seputar karbu PBL. Sesuaikan karakter motor Anda. Kalau penyuka stop and go emang cocok pakai PBK, menyesuaikan ukuran. Kalau harian 38 itu jelas turah bensin. Kalau rekomen 28 sampai 32 itu masih cocok. Untuk ini 32 harus diganti skapnya pakai stainless, dan skap stainless itu lebih berat. Untuk penyuka ringan mending pakein KW-KW aja udah cukup untuk menjaga skap orinya disimpan. Jadi ya kayak gini seputar karbu PBL detailnya. Untuk repair kitnya bisa saling tukar beberapa PE PBL. Untuk PE itu biasanya lebih pendek, ini pakai PE, ini pakai PBL. Head nozzle-nya itu biasanya lebih pendek.
Ini menyesuaikan karakter dan settingan dan selera kendara. Kalau buat drag itu ya kayak gitu, menyesuaikan selera. Yuk, sekian.